Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir ilma wa amma ba'd. Yang kami hormati Gus Ali Zainal Muhammad atau biasa disapa atau akrab disapa Cak Ebit, okay? Dan teman-teman yang terkilat pada malam hari ini yang kami sayangi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat setuju nggih. Alhamdulillah nggih. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Cabit, malam hari ini kita temanya itu infak without limits. Siap. Dan kita ada beberapa topik yang nanti kita akan bahas, Cak Ibit. Yang pertama itu mengenai tentang evaluasi dari World Giving Index 2023, bahwa Indonesia itu meraih peringkat pertama dalam kategori pemberian donasi dan menjadi sukarelawan. Nomor 1 dunia. Tepuk tangan dulu buat Indonesia nih. Tetapi sayangnya Cak Ibit, sayangnya kita itu masih kurang dalam atau masih rendah dalam kategori menolong stranger atau orang asing, Cak. Nah, itu nanti gimana, Cak, nanti solusinya atau nanti apa aja yang bisa jenengan jelaskan gitu. Terus yang kedua tentang ini, Cak, unlimited giving for unlimited impact. Jadi dampak infak kita itu bagaimana bisa menjadi kemaslahatan umat yang lebih luas lagi, jangkauannya itu lebih lebar lagi gitu, dan sustainable dan berkelanjutan gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah menanya tentang kepekaan kita dalam kewaspadaan untuk urusan berbagi gitu, sensitivitas kita gitu. Kalau di sini topiknya itu baik itu refleks itu baik gitu. Reflektif berarti ya, melatih sikap atau sifat sensitivitas atau reflektivitas kita dalam urusan-urusan berbagi itu. Nah, ini berkaca karena kita sekali lagi masih rendah dalam urusan membantu stranger. Nah, ini menurut WGI atau World Giving Index 2023. Itu, Cak. Oke, nanti menjelaskan mengenai seputar itu kita. Nah, oke, sebelum kami berikan kepada Cak Ebit, teman-teman jangan lupa buat follow media sosial dari NU Care Layusnu, oke? Bisa follow Instagram dan X, itu akunnya NU Care _Layusnu, ya, Instagram. Terus fanpage Facebooknya itu PP Layusnu. Itu. Terus di TikTok juga ada Layusnu, namanya nukare.layusnu. Itu. Dan juga YouTube bisa teman-teman cari namanya NU Care. Oke. Dan juga tayangan kita ini bisa jenengan akses di kanal YouTube NU Care. Gitu. Teman-teman juga bisa sedekah Ramadan melalui website nukare.id/Ramadan atau di berbagai kanal lainnya. Nanti bisa dilampirkan neng Tika dan Sulma. Terus buat teman-teman yang ingin zakat fitrah, bisa jenengan berikan atau tasyarufkan ke websitenya nukare.id/program/zakat fitrah 2025. Dan kalau teman-teman ingin membantu sedekah ke Palestina, teman-teman juga bisa ke websitenya NUCare, ya, ke nukare.id/program/peduli Palestina. Gitu. NUCare juga hanya di situ saja, teman-teman. Kalau ada yang ingin bayar fidyah atau kafarot, teman-teman bisa juga distorkan atau diberikan kepada nukare.id/program/fidyah 2025. Itu ya, teman-teman, ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa di-share di grup di Nyantri Kilat. Baik, sebelum kita mulai ngaji kita pada malam hari ini, mari kita buka ngaji kita pada malam hari dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana berdoa ya kana nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin amin ya rabbal alamin. Malam ini saya nggak sendiri, Cak Abid, saya seperti biasa ditemani sama Mas Faslori gitu. Oke, untuk lebih lanjut, monggo waktu dan tempat kami berikan kepada Cak Abid. Monggo, Cak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap hadirin, oh bukan hadirin ini ya, hadirot, segenap hadirot yang nyantri kilat dan lazisnu, wanahusubidikri kepada Neng Sulma dan Neng Tika, juga kepada segenap moderator dan sebagian peserta. Ini kita cukup menarik pembahasan pada malam hari ini. Ini mungkin kalau saya itu awal mikir, ya, wah ini 3 pertemuan, materi 1 jam, tapi semuanya berkaitan tentang sodako. Gitu, ya. Wah ini kalau yang ngasih clue tema bukan orang yang pintar itu repot ini. Jadi kok ternyata memang dispesifikkan. Yang awal itu tentang zakat, sodako, yang kedua tentang sustainable, yang ketiga ini tentang, kalau saya lebih boleh spesifik, bicara tentang objek yang diberi. Yeah. Tentang objek yang diberi. Tentang objek yang diberi. Jadi pertama gini, guys. Kalau pertama dalil sodakoh secara umum. Dalil sodakoh secara umum bahwa inna sodakoh latudfi'u an ahliha harrol kubur wa inna ma yastadhillu al-mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sodakoti. Di sini diartikan bahwa dalam salah satu hadis, sodakoh itu akan menghilangkan terhadap panasnya kubur bagi orang ahli kubur, bagi orang yang istiqomah bersedekah. Wa inna ma yastadhillu al-mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sodakoti. Jadi orang mukmin itu nanti pada hari kiamat akan bernaung pada naungan sodakohnya. Jadi semakin banyak dia bersedekah, semakin besar pula naungan yang dia dapatkan ketika pada hari kiamat. Lalu selanjutnya mohon maaf, ada dalam salah satu hadis itu, ya, Nabi Muhammad, mohon maaf ya. Jadi ini bukti bahwa kenapa infak itu kita tidak boleh untuk memandang objek. Jadi siapapun yang meminta, siapapun yang membutuhkan, kita semestinya itu juga ikut andil untuk memberi. Mengapa demikian? Banyak contoh-contoh dari Nabi tentang bagaimana Nabi Muhammad itu memberikan kepada siapapun, termasuk orang asing. Misalkan dalam salah satu hadis itu, ya, disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini kan malu, ya. Malu ketika ada orang yang meminta pada beliau, sedangkan beliau membiarkan dia dalam keadaan tangan yang kosong. Ini beliau kan malu. Beliau malu. Jadi siapapun yang meminta itu, siapapun pasti beliau akan beri. Makanya ini, mohon maaf ya, sudah menurut saya berdasarkan hadis ini sudah menjadi sunnatullah. Bahwa salah satu al-ulama itu kan warasatul anbiya. Al-ulama itu warasatul anbiya. Jadi yang diwariskan itu sebenarnya bukan cuma ilmu, tapi apa? Tapi tradisi banyaknya orang minta-minta ke kiai atau ulama. Makanya ini kalau sampean lihat, ya, di dalamnya kiai, dalamnya gus, dalamnya ustadz, yang sekiranya kecukupan, itu tidak heran, sering sekali dikunjungi oleh orang yang minta-minta, dan sepengetahuan saya, mereka ini biasanya memberi, walaupun itu cuma sedikit. Mengingat itu meniru pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah, Nabi Muhammad itu pernah pada satu kejadian, bahwa Nabi Muhammad itu didatangi. Bentar. Jadi Nabi Muhammad itu didatangi, ya. Nabi Muhammad itu didatangi oleh seseorang, ya. Dan ternyata seseorang ini minta sesuatu pada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad pas dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ya. Nabi Muhammad tidak punya apa-apa, sedangkan orang ini minta, wahai Nabi, aku lagi gak punya apa-apa, aku meminta suatu harta kepada engkau. Ternyata jawabnya Nabi Muhammad bagaimana? Mohon maaf, saya sekarang masih belum punya uang. Tapi apa? Kamu coba berkunjung ke toko itu, berkunjung ke pasar, ya.
Kamu berkunjung ke pasar, kamu ambil, kamu mau minta apa, nanti tuliskan bahwa apa yang kamu ambil itu merupakan utang atas nama aku. Nah ini ya, ini merupakan menurut saya, bayangkan sifat kepedulian dan sifat kedermawanan Nabi Muhammad, sifat kedermawanan Nabi Muhammad, bahkan ketika Nabi Muhammad itu tidak punya apa-apa, beliau masih apa? Beliau masih eh, eh, memberikan kesempatan atau memberi pada orang yang meminta untuk dengan akad utang. Ini saking tibun nafsi, saking apa bersihnya hatinya Nabi Muhammad. Bahwa apa? Bahwa gini, selanjutnya ternyata ketika setelah orang itu ke pasar mengambil barang-barang yang dia inginkan dan ditulis atas nama Nabi Muhammad sudah, saya membeli ini. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu kamu silahkan untuk kebutuhan kamu. Ternyata mohon maaf, di sampingnya ini ada sahabat Umar bin Khattab. Ada sahabat Umar bin Khattab, lalu apa? Lalu dia bilang, Nabi Muhammad, ngapain engkau memberi terhadap orang ini? Orang ini tadi sudah berkunjung ke rumahku dan sudah aku beri banyak. Kata Sayyidina Umar, orang ini sudah aku beri banyak. Ngapain engkau memberi kepada orang ini? Ternyata jawabnya Nabi Muhammad ketika dalam keadaan seperti itu, wajah beliau sedikit memerah, ya, karena niatan beliau itu memberi tanpa pandang bulu itu siapa dan bagaimana dan apakah dia sudah dibeli oleh orang lain atau tidak. Akhirnya ternyata apa? Ternyata jawabnya Nabi Muhammad, aku tidak diutus sebagai rasul untuk melakukan sebagaimana apa yang kau lakukan. Jadi apa maksudnya? Nabi Muhammad itu memberikan indikasi bahwa kritikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu kurang baik. Karena untuk memberi sesuatu pada orang lain, kita tidak perlu tahu latar belakang, dia kondisinya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini ya. Bahkan ini itu Nabi Muhammad. Bahkan ini kalau saya boleh jujur, ini ada sebuah cerita berkaitan dengan memberi kepada pengamen. Paham ya? Kadang kita, mohon maaf ya, waktu di lampu merah itu, ini masih sering. Misalkan kita menemui pengamen, menemui orang asing, dan lain sebagainya. Awal, mohon maaf ya, karena saya ini basicnya adalah orang fikih ya, orang yang fikih. Orang fikih seperti saya itu berpandangan bahwa memberi kepada pengamen yang itu misalkan ada indikasi bahwa dia itu alamatul fusak ya, ada tanda-tanda kefasikan, maka hendaknya kita tidak memberinya. Hendaknya kita tidak perlu memberinya karena apa? Khawatir uang yang kita berikan itu justru dibuat sesuatu yang haram, dibuat beli minuman keras, dibuat apa dan lain sebagainya. Karena ada tanda-tanda fasik. Akhirnya semenjak itu, waktu saya pulang mondok, saya nggak pernah memberikan pengamen yang pengamennya itu ada indikasi dia itu adalah orang fasik. Kalau anak kecil, ibu-ibu saya kasih. Ternyata, mohon maaf, waktu itu saya bareng sama orang. Setelah itu, orang ini tiba-tiba waktu ada pengamen, ditanyai, loh Mas Evit, kenapa sampean kok nggak ngasih ke apa namanya pengamen itu? Padahal kan di dashboard sampean ini ada uang 2000-an, uang untuk apa namanya biasa ya beri parkir pengamen. Ternyata jawaban saya, enggak Mas, saya takut nanti dengan alasan saya ya takut justru uangnya dibuat sesuatu yang haram. Ternyata jawabnya teman saya ini simpel. Jawabnya teman saya simpel yang membuat saya menjadi berubah pemikiran bahwa siapapun kalau minta, ayo kita beri. Ternyata jawabnya apa? Oh, berarti kalau gitu Mas Ebit ini memberi orang itu masih perhitungan. Memberi orang itu masih apa? Perhitungan. Jangan salahkan kalau sampean memberi orang lain secara perhitungan, akhirnya Allah juga perhitungan dalam memberi rezeki kepada sampean. Jadi jawabnya gitu. Nah ini ya, ini kalau istilah fikihnya kama tadi nutudan. Jadi bagaimana kita bagaimana kita beragama, seperti itulah Allah membalas kita sebagai orang yang penganut agama. Jadi makanya ini merupakan sekaligus ajakan ya bagi teman-teman bahwa kita mohon maaf selama tidak ada indikasi yakin bahwa uang yang kita berikan itu adalah uang yang dibuat untuk kemaksiatan dan lain sebagainya, maka ini kita jangan sampai perhitungan dan memandang terhadap orang dalam urusan memberi. Itu yang pertama. Selanjutnya, mohon maaf ya. Selanjutnya,
Selanjutnya tentang gini ya, sodako. Jadi ini saya ingin menjelaskan tentang mahallus sodako. Objek yang dianjurkan untuk memberi sodako itu bagaimana? Jadi pertama gini, kalau dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin di sana disebutkan bahwa tingkatan orang bersedekah itu ada tiga. Ya. Tingkatan orang bersedekah itu ada tiga. Yang pertama itu adalah akuya, orang-orang yang kuat dalam urusan bersedekah. Ya. Orang yang kuat. Orang yang kuat itu bagaimana? Wahum alladzina anfaqu jami'a ma muliku walam yaddakhiru li anfusihim syai'an. Jadi orang-orang yang tingkatan pertama, orang yang kuat dalam bersedekah, itu adalah orang yang dia memberikan semua yang dimiliki dan sama sekali tidak menyimpan apapun harta untuk dirinya. Nah ini cuman tingkatan sekelas Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Gitu. Kalau kok tiba-tiba ngalih. Kalau tingkatannya seperti siapa ya, seperti Mas Farid Nabil, saya, Mas Fasrori ini mungkin masih belum kuat. Gitu. Semuanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini seperti dicontohkan sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika sama Nabi Muhammad butuh uang untuk perjuangan dakwah Nabi, maka apa yang dilakukan Abu Bakar, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah. Ya, ini contoh yang dilakukan Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang diberikan separuhnya. Separuh harta dari beliau itu diberikan. Ya. Sedangkan Utsman itu sepertiganya. Ya, sepertiga hartanya Utsman bin Affan itu diberikan. Tapi ini mohon maaf ya, kenapa berarti kalau semacam ini kita tidak bisa membandingkan, oh berarti ternyata sahabat yang paling dermawan itu adalah Abu Bakar. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Enggak. Sebab apa? Sebab indikasi yang ada dalam sedekah ini itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebenarnya mau untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Hanya saja apa? Beliau ta'aduban dengan Abu Bakar. Beliau itu apa ya? Menjaga tata krama kepada Abu Bakar agar apa? Agar merasa bahwa dirinya itu ada di bawah Abu Bakar. Sebaliknya Utsman bin Affan juga merasa seperti itu. Kita tahu Utsman bin Affan ini merupakan salah satu saudagar. Beliau asalnya kalau menyedekahkan semua hartanya itu beliau berkenan. Hanya saja beliau lebih memilih menyedekahkan seperempat hartanya karena apa? Untuk ta'aduban, menjaga tata krama kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua itu adalah al-mutawassitun. Al-mutawassitun, orang yang tengah-tengah. Mereka adalah orang yang tengah-tengah ini adalah orang yang menyedekahkan hartanya, yang apa ya? Dia menyedekahkan hartanya, hanya saja dia menyimpan sebagian harta untuk sewaktu-waktu dia membutuhkan untuk dibuat sedekah atau kebutuhannya. Jadi kalau makanya kalau kita boleh terus terang ya, kita kan sekarang ada itu namanya financial freedom, itu ada ya. Katanya financial freedom itu hitung-hitungannya bagaimana. Misalkan dia sekiranya hasil dari depositnya itu mampu mencukupi hidupnya selama 1 tahun dan lain sebagainya. Ya, ini hal semacam ini sebenarnya kalau kita boleh jujur itu merupakan bentuk apa ya? Bentuk perhitungan jeli terhadap urusan duniawi. Ini kalau menurut semangat Islam yang sangat menganjurkan bersedekah dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Ini merupakan tingkatan kedua al-mutawassitun. Ya. Walakin amsaku lalitanaum balil infak inda zuhuri muhtajin ilaih. Jadi dia itu menyimpan sebagian hartanya, tujuannya bukan untuk foya-foya, bukan untuk nikmat-nikmat. Tapi apa? Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk diberikan jika sewaktu-waktu ada orang yang membutuhkan. Ini tingkatan kedua. Dan tingkatan yang ketiga, ini adalah abdu afa. Tingkatan orang-orang yang lemah ya. Yaitu apa? Al-muqassirun ala ada zakat al-wajibah fala yaziduna 'alaiha. Jadi dia adalah orang yang hanya terbatas memberikan kepada orang hanya terbatas memberikan harta zakat saja yang wajib. Selain yang wajib dia tidak memberikan apapun. Jadi
Jadi dia kalau ada orang minta sedekah ya sudah dia kurang begitu menggubris. Yang penting zakat, kafaroh, fidyah dan lain sebagainya saya bayar. Nah ini merupakan tingkatan yang kurang baik, yang itu ada di bawah. Nah ini pertama. Ini tingkatan zakat. Lalu selanjutnya kalau kita melihat secara umum, secara konsep awal sodakoh, sedekah, itu kan kita tidak boleh memandang orang ketika memberi. Tapi ketika disuruh memilih sedekah yang paling utama, itu objeknya pada siapa? Ya, objeknya pada siapa? Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, objek yang paling utama untuk diberikan itu adalah antatakhayyara li shadaqatika mahallan tazku bi as-shadaqah wa huwa al-muttaqi al-alim alladzi yasta'inu biha ala taatillah. Ya. Yang pertama berpandangan bahwa sedekah itu yang paling utama itu diberikan kepada orang yang dia merupakan orang yang alim, orang yang bertakwa dan kebetulan dalam keadaan membutuhkan. Sebab apa? Sebab dalam salah satu makalah disebutkan nikma malus soleh li rajulin soleh. Ya. Harta yang paling baik itu adalah harta yang ada pada orang yang soleh. Nah ini makanya insya Allah ning Sulma, ning Tika kalau bingung nyari tempat buat sedekah, insya Allah Mas Fasrori, Mas Farid Nabil ini siap ya. Karena beliau berdua ini alumni Lirboyo, wis jelas ya terbukti kalau merupakan orang yang tazku bihi as-shadaqah, yang membersihkan ya. Cuman ada salah satu hal yang menarik ya. Dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ini ada salah satu yang menarik. Salah satu adab dalam bersedekah itu jangan menganggap bahwa kita atau ya Ning Sulma atau Ning Tika yang menyedekahi pada Gus Fasrori ya, itu memandang orang yang menerima sedekah itu dianggap remeh, jangan. Justru apa? Justru sedekah ini merupakan bentuk kedermawanan Mas Fasrori dan Mas Farid Nabil karena mau menerima sedekah dari Ning Sulma. Kenapa kok begitu? Analoginya kayak gini. Sedekah itu hakikatnya membersihkan terhadap harta. Kalau zakat fitrah ini kan membersihkan terhadap tubuh, terhadap diri. Jadi makanya dianjurkan karena ini bentar lagi tentang sedekah. Ya ini mungkin bisa jadi masukan ya Ning Sulma. Ini saya insya Allah 2-3 sudah take video 2-3 video tentang zakat sama sodako. Itu nanti saya upload di Reels itu. Monggo kalau misal mau kolaborasi atau apa lumayan itu ke insight gitu ya. Itu karena apa? Karena mohon maaf, orang yang disedekahi itu hakikatnya lebih mulia ya daripada orang yang bersedekah. Secara hakikat. Tapi secara pahala tetap lebih besar orang yang bersedekah. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, kalau oleh Imam Al-Ghazali itu diibaratkan semacam ini. Jadi apa? Misalkan kita bersedekah kepada fakir miskin. Jangan menganggap bahwa kita itu orang yang mulia karena kita memberi. Tapi apa? Tapi justru kita mesti bersyukur kepada orang fakir miskin tersebut. Karena dia mau menerima terhadap kotoran-kotoran milik kita. Jadi sodako itu diumpamakan sebagaimana apa? Kotoran. Sama halnya gini, kalau diumpamakan ya, ngapunten, jenengan waktu ketika fasdu, waktu ketika terapi bekam, cantuk itu ya, terapi bekam cantuk. Ini mohon maaf, yang menarik terhadap terhadap darah ya, darah dari tubuh yang dikeluarkan oleh al-fasod, orang-orang yang praktisi bekam itu adalah mereka, kan ya. Dan mereka membersihkan, lalu mereka diwadahi, dibersihkan. Jadi apa? Jadi ibaratnya orang yang bersedekah kepada orang yang disedekahi itu posisinya sama halnya seperti posisi orang yang membersihkan darah kotor yang ada pada tubuh kita. Semestinya kita bukan menganggap dia adalah orang yang rendah, tapi kita berterima kasih karena mereka sudah memberikan kebersihan pada diri kita. Nah ini yang pertama, pendapat pertama, kalau bisa sodakoh itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, al-muttaqi, al-alim. Dia orang yang bertakwa dan orang yang alim.
Lalu selanjutnya, eh, sodakoh itu yang paling utama dianjurkan kepada akriba, kepada kerabat. Jadi kalau di sini dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wa uhali qoribin la talzamuhu nafaqatuhu aula. Al aqrab fal aqrab minal maharib. Jadi bersedekah yang paling utama itu adalah pada kerabat. Begitu halnya zakat. Ya. Jadi ini mungkin gini, kita misalkan ya harus menyisihkan harta yang ini memang diperuntukkan untuk siapa namanya, diperuntukkan untuk orang yang dekat kita dan diperuntukkan sewaktu-waktu kita memberikan kepada orang lain. Ini ya. Karena apa? Karena gini, kemarin ada salah satu penjelasan dari kiai saya cukup menarik ya. Sekedar gini ya. Jadi kalau jauh dari kiai saya, Kiai Kafa, bahwa gini, sejatinya harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita semua. Jadi misalkan kita punya uang berapa 100 juta, itu hakikatnya bukan milik kita semua. Tapi apa? Tapi ada harta orang lain yang Allah titipkan di dalam harta kita. Ya. Ada harta orang lain yang dititipkan oleh Allah dalam harta kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan salah satu ayat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Gitu ya. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka ada hak bagi orang lain yang meminta dan orang lain yang tidak meminta. Baik orang itu meminta ataupun orang itu tidak meminta, itu apa? Itu tetap harta kita itu hakikatnya sebagian menjadi milik mereka. Sedangkan apa? Itu dititipkan oleh Allah. Kan gitu, gitu. Jadi itu makanya, gitu. Makanya kalau kita melihat ada pengamen, ada orang apa namanya minta-minta dan lain sebagainya, itu pola pikir kita jangan uang kita itu berkurang dengan memberi. Tapi pola pikir kita bagaimana? Pola pikir kita, oh ternyata Gusti Allah itu nitip no rezeki orang ini dari kita. Oh jadi Gusti Allah itu menitipkan rezeki untuk orang ini kepada kita. Akhirnya kita memberikan uang kita kepada dia. Nah ini ya. Sedangkan apa? Sedangkan kerabat yang paling utama untuk disedekahi adalah kerabat yang kita tidak ada kewajiban menafkahinya. Kerabat yang kita tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Misalkan ya, mohon maaf kepada keponakan kita ini kebetulan kita nggak wajib menafkahi, maka apa? Maka kita memberikan uang kepada siapa ya? Anak kita atau orang tua kita yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau urusan sedekah ini masih lebih utama kita memberikan kepada kerabat yang dia tidak wajib untuk dinafkahi. Nah, ini kalau secara urutan ini ada itu ya. Mahram dulu. Kalau bisa yang mahram berarti kakak adik. Kalau adik kakaknya minta sesuatu yang kasih. Adik samen minta sesuatu samen kasih. Nggih. Ketika memang kita gak wajib nafkahi dia. Lalu selanjutnya zaujah kepada apa? Istri. Kalau kaitannya sama sedekah. Kaitannya sama sedekah. Lalu selain mahram, lalu selanjutnya saudara dari jalur ibu, dari jalur ayah, dan selanjutnya mertua. Nah ini merupakan runtutan yang dijelaskan oleh kitab Fathul Mu'in. Lalu selanjutnya berkaitan dengan nih dampak infak untuk kemajuan umat yang lebih luas dan berkelanjutan. Ini saya teringat salah satu ayat. Jadi ini betapa besarnya fadilah atau keutamaan sedekah. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti dengan sebutir benih. Jadi apa ya? Sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Jadi bayangkan ya, kita kalau bersedekah itu ibaratnya sebagaimana kita menanam biji pohon mangga, misalkan lah ya. Dan ternyata apa? Dari pohon mangga itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai
itu ada 100 buah yang itu bisa ditanam lagi. Berarti hakikatnya berdasarkan ayat ini ya, berdasarkan ayat ini, dengan kita memberikan memberikan uang, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Oke, dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Itu pun ditambahi sama Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan pahala dari orang yang bersedekah bagi siapapun yang beliau kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Selanjutnya Allah itu merupakan zat yang maha luas karunia-Nya dan juga lagi maha mengetahui. Nah, ini misalkan gini. Sekarang kalau kita boleh jujur, banyak sekali cerita. Banyak sekali cerita tentang bagaimana orang yang ahli sodako itu itu betul-betul diberikan kecukupan pada kehidupannya. Misalkan gini, dan juga seperti kata Nabi ya, bahwa as-sakhi, orang yang dermawan ya, itu itu merupakan qoribun minal jannah, ba'idun minan nar. Dia adalah dekat menuju surga, jauh menuju neraka, dan juga qoribun minan nas, dan juga dia disukai oleh orang. Makanya sering pengapunten kalau kita boleh jujur, di masyarakat kita itu maka pasti coba ketika misal pengalaman saya selaku orang yang pernah punya majelis itu sering orang-orang itu saya tanya, Bu, sampean lebih suka mana? Kiai yang itu rodo pelit, maksudnya kiai atau ulama yang itu pelit dengan apa? Dengan preman atau bromocorah, sedangkan dia itu dermawan. Dia dermawan. Nah, ini ternyata masyarakat itu kompak ketika seperti itu menjawab bahwa yo kula luwih seneng preman tapi dia itu dermawan. Nggih. Nah, ini sekaligus contoh bagi seperti Mas Farid, Mas Fasrori selaku tokoh masyarakat gitu. Cuman kalau levelnya masih cuma ngimami tahlil saja masih belum dikatakan tokoh masyarakat. Jadi masih dikatakan tokoh masyarakat, bukan tokoh, tokoh masyarakat. Niki napa niku kalau bisa dakwah kita, ya kan ya, dakwah kita itu adalah dakwah yang dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu lebih efektif. Jadi bagaimana ketika kita ada momen untuk bersedekah, maka kita upayakan untuk sedekah sebagai wujud itu, sebagai wujud wujud supaya kita lebih disukai oleh banyak orang. Jadi untuk menjadi tokoh itu salah satu syaratnya bagaimana sekiranya kita disukai oleh banyak orang, dan cara paling efektif itu adalah bersedekah. Bersedekah. Lalu bagaimana bagaimana cara membiasakan sekiranya orang itu bisa bersedekah secara konsisten dan istiqomah? Di sini saya menghimpun setidaknya ada 4 cara. Pertama, dalam bersedekah itu upayakan kita menetapkan jadwal rutin untuk bersedekah. Misal ngapunten, misalkan kita gini, pokok dalam 2 hari upayakan saya itu bisa untuk bersedekah. Ini kalau ada perasaan semacam ini, itu sangat istimewa. Impact-nya itu sangat istimewa. Jadi saya sering menemui orang yang dia itu punya kebiasaan bagaimana sekiranya tiap hari dia bersedekah. Dan ternyata yang saya lihat hidupnya dia ini rata-rata kecukupan. Rata-rata kecukupan. Ini menentukan jadwal rutin. Misalkan menentukan sejumlah uang yang akan disedekahkan setiap minggu atau bulan. Setiap minggu itu menyediakan sekian, setiap bulan menyediakan sekian. Misalkan dari tokoh-tokoh kita itu sebagian ada yang mana dia ini mengumpulkan hasil rezekinya yang nanti diperuntukkan untuk kurban, misalkan Karena kurban sapi, kurban kambing itu butuh biaya yang cukup besar. Kalau misalkan langsung pas ketika bulan Dzulhijjah langsung mengeluarkan nominal besar, ini agak berat. Akhirnya Akhirnya dicicil. Sekiranya nanti pas ketika bulan Dzulhijjah itu betul-betul cukup untuk dibuat yang namanya kurban. Yang kedua, untuk membiasakan sedekah itu dimulai dari yang kecil. Dimulai dari
yang kecil. Oke. Makanya kalau dalam hadis itu disebutkan ittaqillaha walau bisyiqqi tamratin. Ittaqillaha walau bisyiqqi tamratin, yang artinya takutlah kepada ittaqin naro ya, ittaqin naro. Takutlah kepada neraka meskipun dengan cara hanya bersedekah sebutir kurma. Jelas ini ya. Bersedekah apa sebutir kurma. Ini sangat efektif. Sampean meskipun sedekahnya tiap hari, tiap subuh itu 1000 terus. Setiap hari otomatis di Lazisnu mestinya ada ya. Di Lazisnu program yang istiqomah bersedekah yang secara langsung mengurangi ke nomor rekening kita. Itu apa? Ini ketika seperti ini dibiasakan ketika subuh. Maka apa? Maka ini sangat menjadikan selain pahalanya besar, konsisten, itu apa? Itu banyak banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi pada hidup kita. Dan ini salah satunya dilakukan dengan yang namanya apa? Sedekah. Selanjutnya yang nomor 3 itu berbagi waktu dan tenaga. Ngapunten, misalkan mohon maaf ya, sampean nggak bisa nyumbang ketika ada acara, gitu. Misalkan di desa itu ada acara dan lain sebagainya. Itu ya kalau bisa ikut nyumbang materi atau logistik, nyumbang beras, nyumbang jajan dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak bisa menyumbang karena memang nggak punya apa-apa, itu upayakan sampean menyumbang waktu dan tenaga, membantu terhadap pemasangan terop dan lain sebagainya. Kalau misalkan nggak bisa bersedekah materi, nggak bisa bersedekah logistik, nggak bisa bersedekah tenaga, minimal sampean nggak usah nyumbang komentar. Itu kadang ada ya, nyumbang apa? Nyumbang komentar. Ketika acara jadi, wes nggak melok nyumbang, nggak melok partisipasi, nggak melok tenaga, yang ada malah menyumbang komentar. Ya, ini tentu tidak baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah menanamkan nilai sedekah pada keluarga. Ya, jadi yang paling efektif dalam dalam membiasakan sedekah itu bagaimana kita mencontohkan kepada keluarga kita. Ya. Sebab mohon maaf ya, kalau kita boleh jujur, orang itu kan memang ada yang pelit, ada yang dermawan. Ya. Ada yang pelit, ada yang dermawan. Dan kalau pasangan suami istri, mohon maaf ya, saya ini pernah dapat salah satu wejangan. Pasangan suami istri, kok misalkan yang suaminya itu dermawan, biasanya yang istrinya itu pelitnya nggak karuan. Biasanya loh ya. Jadi yang misalkan ya, kayak Mas Fasrori ini kayaknya wajah-wajahnya wajah dermawan ya. Wajahnya dermawan ini. Cuman dermawan urusan senyum maksudnya Mas Fasrori ya. Kalau dermawan urusan materi saya kurang paham saya. Ini kalau yang laki-laki dermawan, ini biasanya, mohon maaf ya, karena pernikahan itu biasanya seimbang. Ini biasanya yang laki-laki itu cukup gegem. Cukup itu apa? Cukup gegem. Sebaliknya kalau yang laki-laki itu dermawan, yang perempuan itu biasanya ketat. Ini biasanya. Dan Dan mohon maaf, kedermawanan ini kalau menurut kitab Ihya, kedermawanan itu sangat ditentukan oleh yang namanya genetik. Kedermawanan itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Sebab apa? Sebab kalau kata hadis Nabi itu kan ada ya, salah satu hadis yang menyebutkan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Itu aja. Takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Yang artinya apa? Selektiflah dalam memilih tempat bagi benih keturunan kamu. Maksudnya dalam memilih istri atau memilih suami. Selektiflah. Karena apa? Karena baik buruknya keturunan kamu itu sangat bergantung sama, mohon maaf, sperma dan sel telur dari orang tuanya. Ini merupakan salah satu nasihatnya Nabi. Jadi kalau kita misalkan melihat, misalkan siapa lagi deket sama laki-laki, kok itu ya, ciri-cirinya dia itu kok sedekah, ngasih hadiah dan lain sebagainya, ini sangat merupakan menjadi pertanda bahwa nantinya kok saya nikah sama orang ini, kemungkinan keturunannya menjadi orang-orang yang dermawan. Sebaliknya, kalau misalkan nemu orang kok dia itu pelit sekali, Niki nopo niki sampai saking pelitnya, misalkan ya, mau ngeluarin uang 100.000 aja, 100.000-nya dikemiteni dek saya.
Paham nggak, Sud? 100 ribunya itu apa? Dikemiteni. Niki nopo niki ketika dalam kondisi semacam ini kalau bisa jangan, karena itu apa sangat mempengaruhi terhadap siapa anak turun kita berkaitan tentang kedermawanan dan kekikiran. Nah, niki berbicara tentang itu, tentang apa pelit ya, tentang urusan pelit. Ini ngapunten kalau dalam Al-Qur'an itu ada dua mufradat ya, berkaitan dengan orang yang bakhil. Ya. Orang yang bakhil atau orang yang pelit, orang yang kikir itu ada dua. Yang pertama itu adalah bakhil atau bukhlun. Ya. Bakhil atau bukhlun. Bakhil ini itu adalah orang yang dia itu pelit ketika mau memberi pada orang lain. Tahu nggak maksudnya ya? Misalkan nih ada acara di masjid dan lain sebagainya, tahu bahwa di sampingnya dia adalah orang yang salah satu orang yang dekat dengan masjid, mestinya waktu tadarusan itu ngasih kopi, ngasih apa, tapi dia nggak mau, nggak peka, dia nggak peka. Ini merupakan kategori orang yang bakhil. Atau misalkan di sini yang ikut acara ini ya, ikut acara sudah acaranya gratis, difasilitasi sama Lazisnu, tapi kok nggak gelem donasi ke siapa? Lazisnu lah, ini patut dia apa ya? Patut disayangkan ini. Kan leres ngoten nggih kira-kira gitu. Patut disayangkan. Wah, ini saya sudah dapat ilmu, mestinya apa? Sebagai wujud self reward saya, sebagai wujud reward saya kepada penyelenggara adalah apa? Kita ikut berdonasi kepada siapa namanya? Lazisnu. Kalau misalkan Lazisnu sudah terlalu banyak untuk menerima donasi, insya Allah moderator-moderator ini siap menerima semua ini, insya Allah. Enggak, mentalnya moderator kok senengannya nerimo ae, enggak gelem kayak gitu tak delok. Mentalnya moderator. Jadi ayo, ini apa ya? Kita harus moderator. Ini kita mohon maaf ya. Kita itu kalau kata guru saya, Gus, sampean iki kudu eling, Gus. Kalau kata kata teman yang saya anggap guru. Gus, sampean itu harus ingat, Gus. Sampean kalau bisa di dunia ini harus cukup, harus kaya. Dan jangan sampai punya mental orang yang meminta-minta. Karena apa? Karena dalam salah satu hadis kan disebutkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Itu loh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Oke. Tapi biasanya karena ini ya moderatornya pintar-pintar, Mas Farid, Mas Fasrori kan ini orang pintar. Loh, saya itu tangannya tetap di atas, Gus. Jadi meskipun saya itu dikasih, saya ngambilnya tetap tangan yang di atas. Berarti tetap lebih utama saya. Nah, ini gini. Nah, ini ya. Jadi ada yang pertama itu term atau kosakata mufradat bakhil, yaitu orang yang pelit ketika mau memberi kepada orang lain. Ada term atau mufradat yang kedua yaitu syuhun. Ya, syuhun. Kalau dalam Al-Quran disebutkan wa uhdiratil anfusus syuh. Itu ada ya. Syuhun. Syuhun ini beda sama bukhlun, itu beda. Syuhun itu, dia itu pelit gak cuman ke orang lain. Ke orang lain itu pelit. Selain ke orang lain pelitnya, itu dia juga pelit pada dirinya sendiri. Dia juga pelit pada dirinya sendiri. Misalkan mohon maaf, dia baru dapat rezeki, kepengen self reward mau beli bakso. Mau beli apa? Bakso. Wah, ini aku seharian makannya cuma tahu tempe terong. Ini mestinya saya sekarang aku kok pengen bakso. Aduh, enggak lah, saya enggak beli bakso, eman-eman uangnya, mending saya takut. Nah, ini biasanya mohon maaf ini rasa hematnya kita, takdir. Kalau dalam istilah Arab itu takdir. Hematnya kita kepada diri kita itu memang ada yang baik, ada yang buruk. Kok sampai kita mohon maaf ya, pada diri kita itu hemat, ketika kita mau memberi juga pelit. Kita mau memberi pada orang lain juga pelit. Maka ini mohon maaf, na'udzubillah, kita bisa jadi termasuk dari golongan syahih. Syahih itu orang yang orang yang kikir. Orang yang kikir ya, bukan hanya pelit, dia kikir. Makanya kadang ada orang itu biasanya kalau dalam masyarakat, ketika ngadakan acara pengajian dan lain sebagainya, atau misalkan kayak kemarin ya, kalau alumni Lirboyo ini tahu, biasanya kalau mau ada hall itu kan mesti ngadakan iuran. Terus ngapunten, kita itu kok ada teman, ini sekarang waktunya hall.
Sekarang waktunya haulnya kiai kita. Aku tak nyumbang 2 juta lah. Aku tak nyumbang apa? 2 juta. Nah ini ngapunten, ada orang dermawan, sampean yang tidak nyumbang apa-apa justru protes atau komplain ke orang yang nyumbang. Kagean awak mulai 2 juta ngekei. 1 juta ini cukup. Nah ini bayangkan loh ya, bayangkan dia itu nggak ikut memberikan apa-apa, tapi dia justru menghalangi terhadap orang lain untuk bersedekah sesuai dengan nominal yang dia inginkan. Ini kategori yang namanya apa? Syuhud. Dan ini tidak baik. Ini merupakan perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu teman-teman, teman-teman untuk bersedekah upayakan itu tadi, upayakan kita mulai dari yang kecil, kita diberikan jadwal secara khusus. Karena apa? Karena dengan demikian kita yang asalnya mungkin cukup memiliki sifat pelit dan lain sebagainya, tapi karena itu menjadi terbiasa, kita menjadi terbiasa dengan sedekah kecil, kita akhirnya bisa terpancing untuk istiqomah dalam bersedekah dan bisa naik tingkatan menuju sedekah di nominal yang lebih besar. Nah, niki selanjutnya niki tema yang terakhir ini ya, baik itu refleks itu baik atau melatih kepekaan dalam berbagi. Ini berkat lemahnya angka helping stranger. Jadi memang mohon maaf kebaikan itu ada kalanya yang refleks, ada kalanya masih dipaksakan. Ada kalanya masih dipaksakan. Dan ini seperti kata saya tadi, tidak lepas dari pengaruh genetik. Pengaruh genetik. Kalau dia keturunan dari orang yang dermawan, maka pasti dia juga ketularan orang tuanya untuk menjadi orang yang dermawan. Dan ketika kebaikan, kita itu mesti refleks. Mohon maaf. Misalkan gini, tingkat kedermawanan kita itu coba dilatih bukan hanya ketika kita mau berbagi atau tidak. Tapi bisa jadi dilatih ketika kita nemu postingan atau feed yang itu tentang urusan sedekah. Kita kira-kira sih peduli atau langsung skip gitu. Misalkan ya kita nemu reels yang itu kaitannya sumbangan sedekah, kok kita langsung skip? Wah ini hati-hati itu ya. Itu hati-hati, berarti jenengan itu refleks untuk menjadi orang yang kikir. Na'udzubillah. Ketika kayak gitu minimal kalau nggak bisa nyumbang, kita coba perhatikan terus nyumbang like. Paham nggak maksudnya? Nyumbang apa? Nyumbang like. Karena apa? Karena itu kebaikan itu adalah sesuatu yang refleks. Dan mohon maaf, di samping kita itu kita itu tidak boleh untuk melihat terhadap objek dalam bersedekah, kita mohon maaf upayakan menjadi orang yang punya kepekaan terhadap orang yang dulu pernah berjasa bagi kita. Misalkan guru kita tahu ternyata guru kita sekarang ekonominya kok sedang tidak baik-baik saja. Ini ayo kita bikin inisiatif. Bagaimana sekiranya kita bisa membantu terhadap apa yang dibutuhkan oleh guru kita. Jadi pembantuannya banyak, bukan cuma bantu soal finansial, bukan cuma bantu soal materi, tapi apa? Membantu itu bisa jadi membantu dengan memberikan jalan. Jadi memberikan apa? Memberikan jalan. Misalkan mengenalkan guru kita kepada orang yang dia berkemungkinan besar bisa membantu terhadap ekonominya. Ini salah satu wujud yang konkret dalam kita membantu orang lain. Makanya teman-teman dari beberapa penjelasan yang Pulau jelaskan tadi, mungkin secara umum bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad banyak contoh dari Nabi bahwa beliau itu dalam tidak melihat terhadap latar belakang orang yang meminta. Siapapun orang yang minta, walaupun dia sudah meminta kepada orang lain, walaupun dia itu nggak kenal, Nabi Muhammad itu terus tetap saja memberi. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu malu ketika membiarkan orang yang meminta pada beliau dan mereka pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu. Yang kedua, beliau bahkan Nabi Muhammad itu ketika ada orang yang meminta sedangkan beliau tidak punya uang sama sekali, beliau menyuruh orang itu untuk ke pasar dan mengambil kebutuhannya. Kalau dicontohkan pada konteks kita sekarang, misalkan seperti Mas Farid Nabil kan, insya Allah kapan jadi kiai besar itu ya, kiai besar. Entah kiai yang besar namanya apa kiai yang besar perutnya itu kan selisihnya tipis itu selisihnya. Niki
itu kok ada orang yang minta, kebetulan tidak jauh dari rumahnya itu ada Indomaret. Oh ya sudah, ngapunten Pak, saya lagi nggak punya apa-apa, tapi sampean ke Indomaret, tahu nggak maksudnya ya? Atau ke toko, itu sampean catat utang atas nama saya. Ini seperti yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini oke. Itu mungkin sepintas yang kami jelaskan. Ini sudah sekitar 50 menit ya, 50 menit, dan insya Allah cukup seru ini ya, cukup seru, dan semoga ini doa saya ya, kok moderator itu kayaknya mancing-mancing supaya dapat donasi terus ini kalau saya lihat ini ya. Moga-moga dari hadirin yang di sini betul-betul ada yang mewujudkan gitu. Apalagi insya Allah hari ini atau kemarin itu pas malam Lailatul Qadar kan gitu gitu. Itu pahala apa namanya? Pahala sedekahnya dilipat gandakan jadi sedekah 1000 bulan. Nah, 1000 ini bulan. gitu. Masya Allah. Terima kasih Gus. Siap, Bisa siap. menyimpulkan dulu nggih. Monggo, Ini monggo, monggo. penjelasan Gus Ebit ini sangat sangat luas sekali nggih teman-teman, sangat jelas dan sangat luas sekali. Sementara yang bisa saya simpulkan dari yang dingendikake Gus Ebit tadi, yang pertama adalah sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur dan akan menaungi kita di hari kiamat. Jadi misal kalau di kubur itu kan jenengan kan pikir-pikir juga kan kalau mau pasang AC atau apa di kuburan kan eman nggih. Akhirnya lah itu lewat sedekah nanti biar kuburan kita dingin sejuk itu dengan sedekah, dan di hari kiamat nanti sudah tidak ada jasa pasang AC, akhirnya ya kita harus bersedekah sejak hidup sekarang nggih. Terus infak ini atau sedekah ini seperti yang dicontohkan Nabi tadi tidak memandang siapa penerimanya dan bagaimana latar belakangnya. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau dimintai apapun itu, kalau beliau itu malu kalau menjawab tidak punya atau tidak bisa memberi. Saking saking welas asihnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, bagaimanapun latar belakangnya. Jadi mungkin bagi para jomblo-jomblo ini yang pengen meminta pasangan itu nanti tawasulnya kepada Kanjeng Nabi diperbanyak lagi. Bisa jadi nanti sama Kanjeng Nabi dikasih insya Allah. Okay? Terus ulama itu termasuk warasatul anbiya, jadi jangan heran ketika nanti Anda semua ada yang jadi kiai, kok banyak yang sowan, yang minta-minta, itu karena Kanjeng Nabi dulu pun pas zaman beliau masih hidup itu sering disowani, sering dimintai. Nah, terus ini yang saya paling suka tadi Gus, jenengan ngendiko tadi loh. Jika kita masih perhitungan memberi orang lain, jangan salahkan jika Allah juga perhitungan memberi kita. Nah, itu. Jadi jangan perhitungan ketika memberi orang lain, biar Allah itu kalau memberi kita itu juga tidak perhitungan. Nggih, neng sulma kali neng tika nggih. Terus ada beberapa tingkatan orang yang bersedekah yang dijelaskan Gus Ebi tadi. Yang pertama adalah aqwiya atau orang-orang yang kuat dalam bersedekah ini, tidak memandang siapa yang disedekahi dan tidak memandang berapa nominal yang diberikan. Jadi semuanya diberikan, tidak eman-eman, tidak sayang dengan hartanya. Jadi langsung diberikan semua. Seperti halnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman ini termasuk orang-orang yang aqwiya. Yang kedua adalah mutawasitun, orang yang tengah-tengah, yaitu orang yang sebagian hartanya disedekahkan, tapi sebagian yang lain disimpan jika sewaktu-waktu ada orang lain lagi yang membutuhkan. Jadi memang disimpannya untuk diberikan lagi, tapi mbok menawa besok ada orang yang membutuhkan lagi, tidak dihabiskan untuk disedekahkan dalam sekali waktu. Terus yang ketiga adalah duafa. Ya barangkali kita semua ini kebanyakan duafa adalah orang-orang yang bersedekahnya ini hanya sedekah-sedekah yang wajib saja, seperti halnya zakat itu. Nah, itu tingkatan orang yang bersedekah. Ada 3 akuya, mutawasitun, tengah-tengah, dan juga duafa atau orang yang lemah dalam sedekah. Terus siapa saja yang berhak menerima sedekah? Dari Kusabi tadi dijelaskan ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama adalah diberikan kepada orang yang soleh, alim, bertakwa, dan membutuhkan. Nah, jadi orang soleh, orang alim, orang bertakwa dan membutuhkan. Ini karena orang-orang yang saleh, alim dan bertakwa ini akan menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin. Nah, harta yang diterima dari sedekah itu akan digunakan sebaik mungkin. Lalu pendapat yang kedua yang dijelaskan Gus Ebit tadi yang dinukil dari kitab Fathul Mu'in adalah kerabat. Dan yang kerabat yang paling utama adalah kerabat yang tidak wajib dinafkahi. Kalau nafkah itu kan sudah wajib, nggak perlu ada sedekah kan, kalau nafkah itu kan sudah wajib. Nah, tapi kalau sedekah yang utama adalah kerabat yang tidak wajib dinafkahi seperti mahram, saudara dari jalur ayah atau ibu atau mertua. Ini dari kitab Fathul Mu'in. Sedekah juga
Diibaratkan seperti menanam pohon, satu pohon yang pohonnya ini memiliki 7 tangkai dan setiap tangkai itu berbuah 100 buah. Nah, bayangkan jika Anda bersedekah 10 kali, Anda punya 10 pohon, yang setiap pohonnya itu ada 7 tangkainya, yang setiap tangkainya itu berbuah 100 buah. Jadi satu pohon itu ada 700 buah. Itu kadar minimal. Seperti yang ingin Gus Abi tadi. Allah akan melipat gandakan semau Allah. Nah, itu mungkin tergantung keikhlasan kita juga. Nah, terus bagi beberapa orang yang ingin menarik minat orang lain gitu, seperti dalam halnya dakwah, itu salah satu cara yang efektif adalah dengan cara sedekah. Dicontohkan kiai yang pelit sama preman yang dermawan, kebanyakan orang akan lebih suka preman yang dermawan. Nah, seperti itu. Terus ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membiasakan diri kita supaya mudah atau supaya ringan, entengan dalam bersedekah. Misal kita uangnya sebenarnya rodok pelit, sadar diri gitu. Bagaimana caranya kita untuk membiasakan sedekah? Yang pertama membuat jadwal rutin. Nah, membuat jadwal rutin. Jadi misal kalau yang laki-laki biasa kan Jumatan, kalau Jumatan itu kan ada kotak mubeng gitu ya, ada kata muter itulah, itu minimal memasukkan seperti itu. Atau kalau yang dicontohkan ke Sabit 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi kalau udah jadi kebiasaan itu kan ringan. Kemudian yang kedua dimulai dari yang kecil, jadi nggak harus sedekah langsung banyak, bisa sedikit-sedikit, dimulai dari yang kecil. Misal donasi kemana, Gus Farid misal pasang open donasi gitu, ya 1.000 kalau dikali 1.000 orang kan jadi 1 juta nggih. Nah itu kan lumayan nggih Gus Farid nggih, lumayan sekali itu Gus Farid ya. Kemudian ketika tidak mampu untuk menyedekahkan harta, bisa berbagi waktu atau menyedekahkan waktu dan juga tenaga. Jadi selain senyum, kita juga bisa berbagi waktu dan tenaga. Kalau senyum itu kan ya kita ketemu orang perengut-perengut emang nggak suka. Tapi kalau cukup senyum tok itu ya kurang membantu lah. Minimal ya tenaga dan juga waktu. Misal ada kerja bakti di lingkungannya, ada tetangganya yang sedang membangun rumah atau apa, itu kita bisa membantu lewat tenaga. Kalau kita memang nggak bisa membantu lewat harta. Terus yang terakhir yang disebutkan Gus Ebi tadi yang bisa saya simpulkan, ada 2 kategori pelit. Ada kategori pelit yang syuh atau syahih, itu orang yang pelit pada dirinya sendiri, apalagi orang lain gitu loh. Sama dirinya sendiri aja eman-eman, apalagi kepada orang lain, atau biasa kita sebut dengan kikir. Kemudian ada orang yang bahil. Kalau orang bahil ini hanya pelit pada orang lain. Nah, dari sini yang bisa saya simpulkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi orang yang dermawan dan rutin sedekah. Nggih Gus Farid nggih, Neng Sulma dan Neng Tika nggih. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa aktif bersedekah, tidak pelit, dan menjadi orang yang loman, supaya nanti tanpa perlu AC kuburan kita sudah sejuk, tanpa perlu kipas angin, nanti di hari kiamat kita bisa dinaungi oleh sedekah yang kita lakukan di dunia semasa hidup. Begitu. Ini Gus Farid, barangkali jenengan bisa membacakan beberapa pertanyaan ini. Enten pertanyaan Gus Ebit? Oke. Bacakan Gus Farid, mau Gus Farid. Siap Mas Osri. Yang pertama ini pertanyaan dari Mbak Aira, Ebit. Ini lumayan panjang ini, Ge. Ini dari Mbak Aira, apa zakat mal dari profesi itu hukumnya wajib ain atau tidak? Gitu. Uang tabungan ini diinvest di saham, misal ada saham 300 juta, kan baru dalam bentuk portofolio, belum real uang cash. Misal tahun ini saya keluarin zakat mal, tapi ternyata tahun depan sahamnya turun jadi 200 juta, tiap tahun dapat dividen, tapi dividen sama besaran zakatnya lebih besar zakat yang harus dikeluarkan. Jadi seperti tidak terima dividen ya bacanya ya rasanya. Kadang juga ada rasa kadung tahun kemarin zakat, ternyata tahun ini turun sahamnya. Atau sahamnya tiap tahun tidak tambah tapi terus dizakati, jadi nominal di portofolio berkurang karena uangnya buat zakat. Padahal belum pernah merasakan uangnya dari saham dengan real. Bagaimana cara mengolah rasa dan pemikiran seperti itu? Kadang eman soalnya belum merasakannya secara langsung. Gitu. Jadi intinya ngeluarin zakat dengan kondisi yang semacam itu, Cak Ebit. Gitu. Terus kemudian lalu apa boleh zakat mal diberikan ke ipar yang baru lulus kuliah tapi masih nganggur?
Nah, atau ipar masih mahasiswa apa boleh diberikan zakatnya ke mereka. Nggih, mangkatan. Nggih. Jadi ini nggih. Apa namanya? Kemarin sebenarnya ini sudah dijelaskan di pertemuan awal ya, bahwa kita berpandangan zakat profesi itu sebenarnya tidak wajib. Ya, zakat profesi itu sebenarnya tidak wajib kecuali menurut pandangan dari mazhab Hambali. Kalau bukan keliru itu Hambali dulu. Nah, dan yang cuman beda ya, kalau tadi pertanyaannya kok profesi, selanjutnya kok tiba-tiba tabungan saham. Ini kan persoalan yang beda. Kalau yang tabungan saham dan lain sebagainya tadi, ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa nominal yang dizakati, jadi samen wajib zakat itu ketika uang yang samen miliki sudah dimiliki secara komplit selama 1 tahun. Ingat ya, bukan berarti ketika samen tiba-tiba dapat uang, gitu. Kayak misal siapa? Misalkan Gus Fasrori tiba-tiba dapat uang 300 juta. Dari siapa? Dari Ning Sulma misal. Ini aku kok ketokane regete apa namanya kotoran harta saya ini terlalu banyak. Ini aku tak zakati 300 juta langsung. Ini kan jelas 300 juta itu kan langsung merupakan nominal yang sesuai dengan nisab zakat. Tapi apa tapi perlu kita ketahui bahwa zakat yang kita lakukan itu bukan pas ketika kita mendapatkan uang, bukan. Biarkan dulu uang itu, baru ketika 1 tahun, ketika sudah 1 tahun, kok ternyata nominalnya masih senilai dengan uang nisabnya zakat emas, maka wajib dizakati sesuai nominal itu. Sehingga mohon maaf, kesalahan panjenengan tadi, panjenengan menzakatinya di awal. Mestinya apa? Mestinya ketika semacam itu ya, samen biarkan dulu ketika sahamnya turun. Jadi yang dizakati, makanya saya kemarin bilang ya, nominal yang dizakati itu bukan nominal yang paling besar dalam portofolio samen selama 1 tahun, bukan. Tapi yang dizakati adalah nominal yang paling kecil selama 1 tahun. Jadi kok misalkan ya, samen naruh uang 300 juta. Sekarang gara-gara statementnya Pak Prabowo, ya, temannya Pak Prabowo tentang saham turun, harga saham itu apa? Turun. Tapi apa? Habis itu naik. Kemungkinan kan bentar lagi ini bakal naik. Jadi naik terus. Pas ketika 1 tahun yang asalnya 300 juta, sekarang itu misalkan jadinya cuma 190 juta. Tapi pas ketika akhir tahun, waktu sampean misalkan sampean naruh bulan Ramadan sekarang, bulan Muharram. Sekarang lagi turun 109 jadi 190 juta. Habis itu Muharram lagi balik di 250 juta. Maka apa? Maka nominal yang wajib samen zakati itu bukan 300, bukan 250, tapi yang wajib dizakati adalah 190 juta. Berapa? 2,5% dari 190 juta. Itu merupakan milkun yang tam. Kepemilikan yang sempurna. Yang bisa samean zakati. Tapi kalau yang selain itu nih mboten. Ya, makanya tadi memang zakat itu seperti itu nggih, ngapunten nggih, Mbak. Jadi kadang, Gus, saya itu naruh saham tujuannya biar keluar dari inflasi 3% setiap tahun, tapi kok justru malah sekarang berkurang terus wajib dizakati. Nah, ketika kayak gitu, maka apa? Maka memang kewajiban zakat itu semacam niku nggih. Jadi semacam niku. Terus ini ada tanggapan nopo mau? Itu nominal sesuai nominal kecil. Nggih. Ya, jadi itu nominal terkecil ya. Itu nominal terkecil. Terus mungkin kalau tadi tanya mengolah rasa dan pemikiran seperti itu, mungkin mengolah rasanya kayak gini, Mbak. Kalau saya pribadi ya, Mbak. Kalau saya pribadi mengolah rasanya. Dengan kita memberikan sesuatu pada orang lain, ini secara tidak langsung itu apa? Mengurangi resiko balak yang terjadi pada kita. Ngapunten nggih. Daripada, mohon maaf ya, wis gak apa-apa lah, daripada aku oleh balak, saya mendapatkan cobaan, ternyata gara-gara cobaan ini uang saya justru lebih besar yang hilang, maka lebih baik saya mengeluarkan sekarang secara sadar daripada Allah menarik terhadap uang kita secara tidak sadar. Mending kita yang memberikan kepada orang lain secara sadar. Karena seperti
Kita tahu ya, sodakoh tusir tudfi'u ghodobar rob. Jadi sodakoh dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu akan menghilangkan terhadap amarah Tuhan. Nah, ini sampean coba misalkan ngapunten kalau sampean pengen nyoba, coba sampean ternyata 1 tahun itu nggak membayar yang namanya zakat. Itu mohon maaf, pasti ada saja penyebab sekiranya uang sampean itu berkurang lebih besar daripada nominal yang sampean zakat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini dengan kita menanamkan semacam ini, lalu menanamkan bahwa kata Allah itu ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka itu sebenarnya terdapat hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka semakin kita terasa bahwa zakat ini bukan hanya kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan bagi diri kita. Lalu selanjutnya, zakat kepada kakak ipar. Ya. Ipar itu, kalau misalkan ipar itu tidak wajib kita nafkahi, dan dia merupakan orang yang memiliki sifat berhak menerima zakat, maka boleh. Hukumnya boleh untuk memberikan zakat kepada dia. Tidak apa-apa. Pokoknya itu ya, pokoknya ipar sampean ini bukan merupakan orang yang wajib dinafkahi oleh sampean. Karena misalkan dia terhalang mendapatkan pekerjaan, terus orang tua sudah nggak ada. Itu loh, sampean nggak apa-apa, orang tua sudah nggak ada, sehingga sampean yang menafkahi adik ipar ya. Ada ipar yang masih belum dapat kerjaan, ini tidak boleh kalau sampean yang wajib nafkahi. Tapi kalau sampean nggak wajib nafkahi, karena umumnya gini ya, karena dia nggak bisa bekerja, tapi kan sudah bisa untuk sekiranya mendapatkan pekerjaan, maka dia nggak apa-apa menerima zakat yang sampean berikan. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Bisa dipahami ya Mbak Aira nggih. Jadi harus ditanamkan keyakinan bahwa sedekah atau zakat ini tidak justru tidak merugikan kita, tidak mengurangi harta kita, tapi justru akan membersihkan harta kita. Jadi misal jenengan setahun kok nggak sedekah, bisa jadi, atau tidak zakat, bisa jadi nanti dalam jangka waktu setahun itu akan keluar uang yang lebih besar daripada kewajiban kita bersedekah begitu. Terus seperti yang dijelaskan Gus Ebi tadi, diulang dari pertemuan-pertemuan yang kemarin, ketika ada investasi atau saham itu, dalam jangka waktu setahun itu nanti yang diambil adalah nominal terkecil. Ketika nominal terkecil ini sudah mencapai nisab, berapa? Sekitar 120 juta itu, baru nanti wajib sedekah. Jadi misal jenengan dalam setahun itu kadang di bulan pertama naik 300 juta, di bulan kedua 200 juta, di bulan ketiga berapa juta, nanti diambil dalam jangka waktu setahun ini adalah nominal terkecil. Tapi kalau dalam setahun ini kok nominal terkecilnya tidak mencapai 1 nisab, itu nanti tidak wajib zakat. Karena dalam setahun ini dianggap sebagai milik yang tam atau milkun tamun atau kepemilikan yang sudah sempurna. Lalu untuk zakat mal apakah boleh diberikan kepada ipar? Kalau ipar itu menjadi tanggungan kewajiban kita menafkahi, ya tidak boleh zakat karena sudah wajib nafkah. Baru ketika dia tidak wajib dinafkahi dan dia belum punya pekerjaan atau memang belum mampu, itu nggak masalah di zakati. Monggo Gus Farid, ini ada pertanyaan lagi Gus Farid. Oke. Tapi tadi catatan iparnya ini ya, pastikan jangan ipar adalah maut ya. Ya, ipar adalah maut. Ya itu. Berbahaya itu Gus. Berbahaya. Mogah tetepan, sedekah ya foto zakat tetepan. Ampun, Tuson. Mic-nya Gus. Mic-nya Gus Farid. Yeah. Ini dari Mbak Paramita nggih. Terkait sedekah salah satunya untuk kerabat, pandangan jenengan dengan istilah sandwich generation dalam kaitannya dengan sedekah kepada keluarga terdekat pripun? Caibit. Nggih. Wah, ini berat ya. Jadi sandwich generation. Kalau saya lihat sandwich generation itu merupakan generasi yang dia menafkahi jalur atas sama jalur bawah. Yeah. Jadi dia berkewajiban menafkahi orang tua dan juga dia juga berkewajiban menafkahi anak. Ini memang tantangan, ya. Jelas merupakan tantangan bagi seseorang apalagi Gen Z.
Jadi upayakan dalam orang yang dalam kondisi sandwich generation itu punya perencanaan keuangan yang betul-betul matang, betul-betul matang betul. Oke. Dan mencari pekerjaan dan sarana investasi yang memang terbukti aman sekali. Oke. Dan ini betul-betul sulit ya. Lalu kalau sedekah bagi sandwich generation itu bagaimana? Ya ini tetap al-aham fal-aham. Jadi yang paling penting itu tetap adalah menafkahi. Mohon maaf ya. Jadi sama halnya kayak gini, mohon maaf ya. Kalau kita boleh jujur, bersedekah, tapi samen masih punya utang, itu kira-kira yang lebih utama yang mana? Itu ya. Misalkan siapa? Mas Farid itu, kalau waktu ada orang minta sumbangan dikasih terus. Tapi utangnya ke Gus Fasrori nggak dibayar-bayar. Berarti gitu. Nah kalau dalam kondisi kayak gini, ini sebenarnya ada yang keliru orientasi. Sebab apa? Sebab membayar hutang itu adalah wajib, bersedekah itu adalah apa? Sunnah. Nah, jadi apa jadi? Berkaitan dengan hal ini, karena sampean punya kewajiban yang itu pada orang tua dan itu pada anak, maka bersedekahnya itu hanya ketika, mohon maaf, kewajiban sampean yang sampean tanggung, ya, yang sampean tanggung pada orang tua dan pada anak selesai, kok menyisakan uang sisa, maka ini monggo dibuat untuk apa? Sedekah. Tapi misalkan kok seandainya sampean uangnya hanya cukup untuk menafkahi saja dan ini tidak cukup, misalkan ketika dibuat untuk sedekah, maka mana yang lebih diutamakan? Mohon maaf kalau saya pribadi yang diutamakan tetap wajib adalah pada siapa? Nafkah. Yeah. Dan tentunya kalau ada nominal yang lebih untuk bersedekah, ini upayakan sedekahnya jangan diberikan kepada orang tua atau diberikan kepada siapa? Anak. Karena dia sudah mendapatkan reward berupa nafkah. Maka upayakan berikan kepada orang lain. Misalkan berikan pada moderator yang ada di sini. Insya Allah terima ini Mbak Paramita. Ya, kalau bingung untuk mencari tempat buat bersedekah ini, nerima insya Allah yang ada di sini. Itu mungkin gitu, guys. Mungkin gitu. Terus ini sedikit nanggapi tadi ya, berkaitan sama Mbak Ayun itu. Maksudnya uang profesi saya ditabung di saham lagi. Jadi maksudnya kalau uang profesi itu tidak wajib ketika sampean baru menerima uang cash. Sampean misalkan jadi dokter, ya, jadi dokter. Terus jadi dokter bayaran 1 bulan andaikan 10 juta atau andaikan 20 juta. Nah ini biarkan dulu di tabungan saham. Ditabung di saham, terus ditabung di saham. Pada akhirnya nominal itu sampai pada nominal yang wajib untuk dizakati. Kita andaikan 150 juta. Ya, baru ketika itu sudah mengendap selama 1 tahun, masa 1 tahun setelah uang yang sampean taruh itu mencapai 150 juta, ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau bingung cara penghitungan dan menyalurkan, nanti bisa langsung menghubungi ini Lazisno ini ya, biar langsung direct dan disalurkan kepada orang yang tepat. Mungkin itu ya untuk pertanyaannya. Oke. Sudah bisa dipaham ya teman-teman ini ya, tentang penjelasan dari pertanyaannya Gus Ebit tadi. Ada ini dari Mas Afrizal Qasim, bisa dibacakan Gus Farid. Oke, siap. Ini dari Mas Afrizal Qasim ini, di tengah deflasi 5 dari komoditas yang terdampak, 4 ada sektor pangan. Nah, ini petani ngeluh, rakyat lesu. Di samping salah satu dampak dari RUU TNI, mungkin Kak Ebit pernah sampaikan, ada food estate, di mana tata kelola ketahanan pangan dipasrahkan ke TNI. Sudah terjadi di Papua. Khawatirnya mereka tidak benar-benar garap sektor primer, justru sekunder. Nah, dalam potret food estate, apakah zakat mal atau profesi bisa ditasarufkan kepada BUMDes atau kelompok atau komunitas tani dengan niatan ngamanin lumbung kemakmuran bagi masyarakat. Nah, kata Mbak Hasim kan petani itulah penolong negeri. Gitu. Nah, itu gimana, Cak? Ini masuk ini usulan dari Mas Afrizal Qasim. Yeah. Oh, jadi ikut ikut meramaikan kemarin itu, mohon maaf ya. Itu saya coba bikin rame-rame itu di medsos itu ya. Bikin tolak RUU TNI.
Itu kan nggak apa-apa ya, biar dari apa namanya pesantren itu ada yang tegas gitu loh. Nggak cuman lek ono wong nggak teraweh, wong nggak itikaf itu digegeri, tapi lek ono perkara dolim, kedoliman meneng, sekiranya namanya bersih. Ya ayolah kita jadi orang yang fair gitu ya maksudnya ya. Jadi walaupun itu saya dikecam banyak itu, dikecam banyak di DM dan lain sebagainya, tapi ayo kita maksudnya setidaknya santri itu kan mengamalkan itu ayat muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu. Jadi itu pertama gini gitu. Zakat, kalau zakat yang itu berkaitan dengan tadi ya food estate, kemaslahatan dan lain sebagainya, maka kalau zakat perseorangan itu nggak bisa. Mohon maaf ya. Kalau zakatnya perseorangan itu nggak bisa. Zakat secara umum, misalkan ya, saya punya uang, maka apa uang ini yang kita zakatkan itu untuk 8 golongan tadi. Ya. Tapi mohon maaf, zakat yang alokasinya itu adalah untuk tadi ya, untuk mengamankan lumbung pangan, BUMDes dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan ketika yang melakukan adalah seorang amil. Seorang siapa? Seorang amil. Misalkan lazisnu. Ya. Kalau lazisnu ini apa namanya? Karena itu ibaratnya amil yang tahu betul kondisi masyarakat, kebutuhannya bagaimana, maka yang dianjurkan dalam kitab itu bukan hanya memberikan sesuatu yang sifatnya konsumtif. Cukup dikasih uang, habis itu apa? Ketika uangnya habis ya sudah selesai. Tapi apa? Tapi memberikan semacam jalan. Ya, memberikan apa? Semacam jalan. Salah satunya bisa jadi itu. Salah satunya bisa jadi beberapa uang-uang yang terhimpun dalam lembaga amil zakat itu diperuntukkan pada gerakan yang itu gerakannya berdampak pada apa namanya kemaslahatan masyarakat. Gitu. Khususnya kalau kayak gini kan kestabilan ekonomi, kestabilan pangan dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Gitu. Jadi wewenang untuk mentasarufkan harta zakat kepada BUMDes dan lain sebagainya, ini kalau perseorangan nggak bisa, mohon maaf ya. Tapi kalau misalkan ini yang melakukan adalah lembaga amil zakat karena memandang itu sebagai hal yang maslahat dan merata secara menyeluruh, maka hukumnya diperbolehkan. Mungkin Niku. Mungkin Niku. Dari saya. Oke, makatan Mas Afrizal nggih. Kalau untuk urusan-urusan yang besar gitu tuh kan kita kan ada Basnas juga kan tadi itu tadi. Basnas gitu. Juga iya. Iya. Makanya ini mungkin ya, mohon maaf ya, sekedar usul ya. Saya itu kadang gumun kenapa lembaga-lembaga zakat, Basnas, apalagi Basnas ya, kalau Lazisnu mungkin karena swasta ya, masih apa namanya diperuntukkan beberapa hal. Kalau kayak Basnas itu kan pemasukannya pasti. Mohon maaf ya. Ada pemasukan yang itu pasti karena memotong terhadap gaji para PNS dan lain sebagainya. Kan itu penyalurannya ke Basnas. Cuman yang saya gumuni, kenapa dari lembaga amil zakat yang itu negeri ya, yang itu formal dari pemerintah, ini justru tiap tahun masih banyak menyisakan saldo, Pak. Nah, tahu nggak maksudnya? Padahal kita nggak kekurangan loh nyari orang fakir miskin ya kan gitu. Pada orang yang hadir di sini insya Allah siap ini kalau nerima untuk nerima saldo-saldo yang ada pada Basnas itu kan kita siap sebenarnya. Tapi cuman saya gumun kok bisa pemasukannya itu jelas dan lain sebagainya. Tapi ketika laporan pertanggungjawaban, bayangkan ya yang saya tahu sendiri ya di Basnas Jember sini, itu ketika laporan pertanggungjawaban kadang saldonya itu nyampe sekitar di angka 25 sampai 40 juta. Itu saldonya. Nah, ini kan kalau disalurkan ke Mas Fasrori, Mas Farid Nabil kan lumayan kan. Malah wis pemasukannya nggak ngenteni wong mati untuk tahlilan kan ibaratnya kan. Coba saya nyari KTP Jember dulu, Gus. Ya mungkin semacam itu. Ya, kadang-kadang kan saya juga mikirnya gitu, Cak, bahwa jangan-jangan ini yang minta ke rumah kita pengemis-pengemis independen pengemis-pengemis indie itu harusnya langsung ke kantor Basnas saja minta gitu. Jadi sedekah kalau Basnas kan terlalu formal loh, gitu. Sing urusan-urusan non formal guys juga disediakan itu loh. Pengemis-pengemis langsung diarahkan ke kantor Basnas untuk minta
langsung kan gitu. Itu tujuan sedekahnya kan di situ, nggak jadi program kerja tahunan gitu. Mintanya ke orang yang kayak kita yang itu kan butuh disedekahi juga kan ya. Oke. Terus itu. Apalagi Gus, banyak sisa itu. Melanjutkan pertanyaan tadi, Gus. Betul, siap. Iya, monggo. Yang kalau ngendikanin jenengan kan kalau itu zakatnya perseorangan itu tidak boleh ditasarufkan ke kemaslahatan, harus ke 8 golongan itu nggih. Tapi kalau itu dari ibaratnya amil atau basnas ya, itu kan bisa ke kemaslahatan. Kalau misal seperti ini, seperti basnas, lazisnu dan lazismu Muhammadiyah itu kan sudah diberi legalitas atau mandat dari pemerintah. Kemudian dari lazisnu untuk kemaslahatan itu boleh nggak? Karena itu kan sudah diangkat dari pemerintah juga. Nggih, boleh. Karena kan sudah mendapatkan mandat ya, termasuk bagian dari UPZ itu ya. Termasuk bagian dari UPZ, dan itu merupakan lembaga amil ya, diakui sebagai lembaga amil. Maka untuk pentasarufan ini cenderung cenderung lebih luas, lebih bebas daripada ketika pentasarufannya itu hanya terbatas pada diri sendiri. Makanya pengapunten nggih, kalau dalam teori fikih ya Mas, kita misalkan ini, kita ketika membayar zakat fitrah, ini bukan saya bukan saya karena saya diundang sama Lazisnu, bukan. Tapi kalau secara fikih, zakat fitrah yang paling utama itu diamil. Ya. Bukan kita sendiri. Yang pertama itu adalah pada amil zakat, Lazisnu, basnas dan lain sebagainya. Baru yang kedua, itu yang lebih utama adalah diri sendiri. Kita langsung membayar zakat. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Baru yang ketiga lewat wakil, lewat panitia zakat dan lain sebagainya. Mengapa kok demikian? Karena gini Mas, kalau ketika kita zakat, lalu langsung kita berikan kepada amil zakat, langsung kewajiban itu gugur. Zakat kita langsung sah. Ya. Entah itu mohon maaf ya, ternyata pada prakteknya sama Lazisnu itu dimakan sendiri, diberikan pada orang yang tidak tepat dan lain sebagainya, itu sudah tanggung jawab amil. Yang pasti apa? Kita gugur kewajiban zakat. Beda kalau misalkan, mohon maaf, kita lewat panitia zakat yang ada di masjid. Kita misalkan ya lewat panitia zakat, kita berikan pada panitia, ini zakat saya. Ternyata oleh zakat kita masih belum gugur selama beras yang kita berikan itu belum diberikan kepada orang yang berhak. Nah ini makanya salah satu keistimewaan menjadi amil itu seperti ini. Itu berarti juga diperuntukkan bagi amil-amil yang diangkat dari desa, Gus. Biasanya kan setiap desa itu ada panjangan 1 tangan atau 2 ya, yang diangkat resmi dari Basnas. Ini amil yang di desa-desa ini juga boleh mentasarufkan secara maslahat, boleh nggak, Gus? Nggih. Secara maslahat nggak apa-apa. Pokoknya dia memang dapat surat SK gitu ya, Mas. Dapat surat SK. Bahwa itu merupakan masih bagian dari lembaga amil zakat yang mendapat perizinan langsung dari Kemenak atau dari pemerintah. Itu mungkin. Ya. Monggo teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi, monggo, sebelum ditutup sama Gus Farid? Jangan tanya soal RUU TNI ini ya. Rame maneng itu. Aku rada tenang aku ini. Yang mana Mbak Ayun? Ini. Yang tadi, Gus. Mungkin jenengan bisa menjelaskan sendiri lewat open mic, bisa bersuara secara langsung di maturke ke Gus Ebit. Iya, tadi itu Mbak sudah kan. Sudah saya jelaskan secara umum ya, bahwa zakat profesi itu secara umum para ulama itu tidak mewajibkan. Para ulama tidak mewajibkan kecuali pandangan dari salah satu mazhab. Ya. Sehingga saran saya kalau memang uang profesi sampean itu tidak dipotong ya. Jadi karena sampean bukan PNS misalnya, kalau PNS kan dipotong. Misalkan karena sampean profesinya di swasta yang itu tidak dipotong untuk atas nama zakat. Beda kalau pemotongannya untuk atas nama dana pensiun, ini nggak dihitung. Kalau uang profesi sampean itu tidak dipotong, tapi ternyata masih belum satu nisab. Karena gaji ya. Yang gaji sampean berapa? 10 juta 1 bulan. Ini apa? Ini dikumpulkan sampai menuju 150 juta. 150 juta, sampean masukkan saham.
Nah, maka apa? Baru wajib zakat itu adalah ketika uang yang 150 juta ini mengendap tetap dan tidak berkurang di bawah nominal nisab zakat, misalkan di bawah nominal 120 juta, ya, itu menetap selama 1 tahun. Baru ketika seperti itu wajib untuk dizakati oleh sampean. Jadi zakat profesi itu yang apa ya? Kewajiban zakatnya justru bukan karena profesinya, tapi karena apa? Karena dari uang yang dikumpulkan itu akhirnya nyampe pada satu nisab emas. Sehingga zakat profesi ini kita compare ke persoalan zakat emas dan perak. Emas dan perak itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Mbak siapa tadi? Berarti kewajiban zakat profesi itu hanya pada satu madhab, itu Mbak ya, Mbak Ayun. Terus ketika sudah mengendap selama 1 tahun dan itu dalam jangka waktu 1 tahun ini sudah mencapai satu nisab gitu. Karena tabungan saya sudah satu nisab, makanya jadi wajib gitu, nggih. Ya satu nisab, tapi sudah 1 tahun dan dalam jangka waktu 1 tahun ini satu nisabnya itu tidak berkurang ya Gus, tidak di bawah satu nisab gitu loh. Terus nanti diambil nominal terkecil dalam jangka waktu setahun. Itu 25% dari berapa? 2,5% dari jangka waktu. Pakainya emas 80 gram lah. Kita ambil hitungan emas berapa? 80 gram. Sebenarnya ada yang bilang 82, ada yang bilang 77,5. Kita ambil yang tengah lah, 80 gram. Emas 80 gram itu kalau seandainya sekarang harganya 1.700.000 tinggal dikalikan. Kira-kira berapa nisabnya? Itu. Iya. Nggih, clear nggih, Mbak Ayun nggih. Oke. Baik, monggo teman-teman, satu pertanyaan lagi nggih. Ini sampai jam berapa nih Tika ini kita? Apa karena pertemuan terakhir jadi bonus sampai jam ini, jam tahajud? Masya Allah. Terlalu malam nggih. Berapa Cak Abid ini pertanyaan lagi? Atau dicukupkan? Monggo teman-teman yang mau bertanya mumpung masih bersama Cak Abid ini. Kita bahas sedekah. Wah, ini kayak Neng Tika, Cak Abid ini adalah orang-orang yang ahli sedekah nggih. Wong beliau itu juga sibuk ngurusi pondok, ngurusi santri di dunia nyata, masih menyedekahkan waktunya untuk kita di dunia online ini kan termasuk ahli-ahli sedekah. Semoga besok kuburan kita ada AC-nya begitu. Amin. Amin, amin. Amin. AC-nya sing daikin mereka. Sing paling larang nih. Ini Gus pertanyaannya, Gus Farid monggo. Ya, ini dari Mbak Mimin Mitasari ya, ini adminnya ini ya, Nyantri Kilat, Mbak Mimin. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal, Gus minta penjelasannya gitu, artinya boleh atau enggak atau bagaimana hukumnya gitu. Ya enggak apa-apa. Mungkin sedekah atas nama orang yang sudah meninggal gitu ya. Pahalanya. Itu tidak apa-apa ya kalau versi para ulama, bahwa kita salah satu bentuk birrul walidin kita. Salah satu bentuk birrul walidin kita kepada orang yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah meninggal itu adalah apa? Adalah ketika kita sedekah, lalu apa sedekah itu kita niatkan untuk siapa namanya? Untuk orang yang sudah meninggal. Dan itu dalil-dalilnya kuat ya. Dalil-dalilnya kuat. Termasuk dalil-dalil soal haji itu ya. Orang sudah wajib haji kan bilang kan kata Nabi Muhammad bahwa orang yang sudah meninggal kok dihajikan oleh kita, maka itu pahalanya tetap ngalir ke siapa namanya orang yang sudah meninggal. Ini keyakinan kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kayak ini ya Gus ya, biasanya kan kalau ada orang meninggal di desa-desa itu kan ditahlili 7 hari terus rumah ngasih makan itu kan salah satu bentuk makanan yang disuguhkan atau berkat atau takir kalau bahasa Kediri. Iya. Ini Mas Fasrori, kalau sampean biar jadi materi tahlil atau materi yang gitu ya. Ini saya tak kasih spill materi sampean. Jadi intinya gini, mengholi orang tua itu bisa dengan 3 cara, Mas Fasrori. Bisa dengan 3 cara. Pertama, mohon maaf ya,
kita zikir, kita apa namanya? Kita zikir, kita melakukan sholat dan lain sebagainya, melakukan ibadah, baca Quran, itu kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini kan nyampe. Ini merupakan bentuk kita ngeholi ke orang tua. Ngeholi saya nggak bondo, paham nggak maksudnya ya? Ngeholi saya nggak ngetokno bondo. Yang kedua, itu adalah apa? Cara ngeholi yang kedua, kita memberi makan, kita sodako pada orang, itu kita niatkan untuk orang tua. Ini cara kedua. Cara ketiga, itu adalah apa? Mengakrabi atau mengumpulkan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Karena abarul bir antasila ahlawudi abi. Itu ada kan? Birrul walidain yang paling utama itu adalah kita bersilaturahim kepada orang yang dekat dengan orang tua kita. Dan ternyata para ulama wali songo itu keren. Ngadakan tahlil, ini yang mana di dalamnya ada pembacaan ayat-ayat, pembacaan tahlil, ya kan gitu. Baca Yasin, itu ditawasuli gawe wong tuane awake dhewe. Itu dapat poin yang pertama. Habis itu dikasih makan, kan ya? Dikasih apa? Makan yang sedekahnya kita untukkan untuk orang tua. Yang ketiga, yang hadir itu tetangga, pasti orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Nah ini bisa jadi kulaan apa namanya? Kulaan sampean lek ngisi kultum atau apa itu lumayan itu. Ya kan? Kalau catat Gus nih, saya tuh nih kalau catat. Mari jangan lupa ya. Dikirim ke aku ya. Oke. Ini Gus, Mbak Ayun masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Ayun. Monggo. Yang masalah gramnya itu tadi sama ini Gus Farid bisa dibacakan. Oke, ini tadi yang gram-gram tentang nisabnya apa zakat profesi itu 80 apa 85 gram, nggih. Soalnya di online hitungnya di bawah 80 juga. Yang benar pripun Gus? Nggih. Niki gini ya, Mas. Apa namanya, Mbak? Bahwa saya yang tahu itu pendapat yang 77,5 sama 82. Apa maksudnya? 77,5, 82. Sebenarnya ini bisa kita ikuti karena mohon maaf ya, hitungan nisab zaman dulu sama dikurskan gram sekarang ini kadang penghitungannya orang beda-beda. Penghitungan para ulama itu beda-beda. Seperti penghitungan zakat fitrah ini kan beda-beda kan, ada yang 2,5, 2,7, 2,75, ada yang 3 kilo. Ya kan ya? Ini karena apa? Karena mohon maaf, instrumen yang digunakan untuk penghitungan berat ketika masa lalu sama masa sekarang itu berbeda. Akhirnya menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda, termasuk berkaitan tentang nisab atau standar suatu harta dizakati. Kalau saya lebih saranin kita ambil yang 80, yang tengah-tengah. Atau kalau perlu 77,5. Karena semakin minimal kita masuk minimal ya, 77,5 kita andaikan kalau 80 tadi nyampe 136 juta. Tadi saya hitung-hitung 136 juta. Nggih. Kalau 77,5 kita andaikan berapa? Misalkan 130 juta. Nggih. 130 juta. Maka apa? Maka ketika sudah nyampe batas itu dan itu bertahan selama 1 tahun tidak berkurang sama sekali karena bear market dan lain sebagainya pada saham, maka apa? Maka kita katakan bahwa itu wajib zakat. Itu Mas. Jadi kalau saya lebih menyarankan ambil yang 80 ya. Karena kalau ambil yang lebih atas itu resiko, agak resiko. Nggih, agak resiko. Mungkin mengatakan ini. Ini ada lagi Gus yang kurban. Gus Farid monggo. Nggih, pripun? Oke, kalau ini dari Mbak Ayun juga, ini kalau korban pas Idul Adha itu wajibnya sekali seumur hidup atau tiap tahun, Gus? Nggih, kurban itu nggak wajib ya. Mohon maaf, kurban itu hukum asalnya sunnah. Nggih, hukum asalnya apa? Sunnah. Tapi apa? Tapi kesunahan yang itu sifatnya tikror. Tikror. Jadi setiap tahun terus disunahkan. Sampai sekarang misal apa namanya kurban kambing, tahun depan kurban sapi. Ini nggak apa-apa. Ini justru malah dianjurkan karena kesunahannya apa? Itu tikror. Sehingga yang sekali seumur hidup itu adalah akikoh. Ya. Baru kalau akikoh itu kesunahannya sekali seumur hidup. Kok sudah melaksanakan akikoh, maka apa? Maka mau akikoh lagi, jatuhnya bukan akikoh, tapi justru jatuhnya sodakoh. Menjadi sodakoh. Itu. Kira-kira seperti ini, Mbak. Jadi misal kayak Gus Farid ini mau sedekah atau korban setiap tahun sapi gitu nggak masalah nggih Gus, malah baik nggih. Mboten napa-napa.
Nanti di sana kendaraannya nganggur, Mas. Nanti tak tumpaki kula. Terlalu banyak. Kalau kurban ini diniatkan untuk keluarga yang sudah wafat juga bisa nggak Gus? Itu khilaf ya. Meskipun ada yang mengatakan boleh. Jadi Imam Romli kalau bukan salah. Jadi itu tetap khilaf, tapi secara umum dikatakan nggak apa-apa, masih boleh. Gak apa-apa Mbak Ayun. Jadi misal jenengan mau kurban, terus diniatkan untuk kerabat atau orang tua atau keluarga yang sudah meninggal itu nggak masalah. Iya, yang nggak boleh itu kurban, sedangkan sapi sama kambingnya sudah meninggal. Itu Nah, nggak itu boleh. yang nggak boleh itu. Ya kan ya. Yang kurban masih hidup tapi sapi sama kambingnya sudah meninggal itu nggak boleh. Iya. Mungkin seperti ini kok, kira-kira. Iya. Ini Neng Sulma kayaknya mau tanya Gus Warid. Sudah siap-siap ini? Oh enggak. Oh enggak jadi. Kok enggak jadi Neng? Ini berarti saya masih kepikiran mending ketika kita emang belum punya uang itu, mending kita bisa sedekah melalui jasa gitu. Cak Ebit gitu. Jasa misal katakan ada orang datang itu minta kita ya, kita langsung antar aja ke kantor Layisnu terdekat. Gitu. Itu juga masuk. Boleh ya? Iya, saya. Maksudnya kan kita belum sampai kayak Nabi, terus kan milih di pasar, nanti tak bayar kan, itu kan belum mampu kan, jadi kita antar aja ke kantor Layisnu itu nggak apa-apa. Insya Allah Layisnu bisa untuk memberikan, kalau nggak ya nanti biasanya orang-orang yang di Layisnu nanti yang mau nggak mau bersedekah. Besok barangkali aja Lazis NK. Apa itu? Lembaga amil zakat nyantri kilat ya kan, keren banget kan itu. Enggak repot, Dewi malah mubeng terke. Diambil ya Gus ya. Diambil rausa wis nambah-nambah kerjaan. Oke, monggo teman-teman silahkan. Jika ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, kita cukupkan ini. Saya hitung sampai 3 kali nih. 1, 2, 3. Wah, nggak ada, Mas Wasari. Nyerah. Nggak ada. Kalau nggak ada mau ditutup sama Gus Farid ini. Oke. Ini karena tidak ada penanya lagi, Cak Ebit, jadi kita cukupkan ngaji kita ini. Mungkin ada closing statement dari Gus Ebit dulu. Karena pertemuan terakhir, monggo jika ada closing statement dari Gus Ebit atau nanti sekaligus doa gitu. Oh, sampun. Gus sekali doa Gus. Biasanya nek teng nyantri kilat niku nek pertemuan terakhir pasti pemateri atau narasumbernya maringi donga Gus. Doa nggih. Ngoten nggih, siap. Nanti ada bonus. Darakan. Ya itu tadi ya. Jadi intinya kita dalam hidup upayakan balance ya. Balance. Jadi sebab kadang gini kayak Mas Fasrori itu senengnya pakai produk New Balance. Tahu produk New Balance ya? Karena itu ada. Jadi senengnya pakai produk New Balance tapi hidupnya nggak balance. Nah ini kan nggak baik gitu ya ibaratnya gitu. Jadi kita upayakan dalam hidup, saran saya cuma satu ya. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsi. Jadi upayakan kita ketika treatment kita, ketika melayani terhadap orang lain, kita bagaimana sekiranya treatment kita ketika kita disenangi itu bagaimana. Kalau misalkan kita bertamu ke orang, suka kalau dikasih suguhan makanan, ya sudah kalau ada tamu, kita beri suguhan makanan. Sehingga apa? Sehingga bagaimana Allah memperlakukanmu itu sangat bergantung dengan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Kalau ternyata kamu memberi orang lain itu masih bersifat perhitungan, maka jangan salahkan seandainya Allah nantinya kepada kamu juga memberikan sesuatu secara perhitungan. Jadi mungkin itu kesimpulan saya, karena mohon maaf ya, saya bukan model kiai yang suka ngasih kata-kata hari ini hitungannya. Jadi insya Allah sudah cukup saja itu ya, cukup. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan doa, dan semoga apa yang kita dapatkan dari awal pertemuan sampai akhir betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dan goals-nya semoga apa yang ilmu yang kita dapatkan nggak cuman menancap pada hati, tapi dipraktekkan dalam bentuk
dalam bentuk aksi. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma kama araftana bi annana la syai'a lana wa la ilma wa la amala lana wa la haula wa la quwata lana. Falidzalika fawwadna wa wakkalna umurana wa mushkilatina mimma yata'allaqu bid dunya wa mimma yata'allaqu bil akhirah ila hadratika ya aziz ya nasir ya hafid ya shaiba asmaul husna. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al sayyi'atina sayyati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma haqqiq murada masyayikhina wa murada abaina fina ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah binuril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in nasrul muslimin surahul mu'minun ta'ala wal ma'dud. Oke, terima kasih banyak Cak Ebit, Gus Aziz Muhammad atas ilmunya, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman peserta yang kilat pada malam hari ini yang ngaji fikih filantropi ini diselenggarakan oleh Nyantri Kilat bekerja sama dengan NU Care Layusnu. Oke, dan jangan lupa teman-teman bisa follow media sosial NU Care Layusnu, Instagram dan X NU Care_Layusnu, di Facebook PP Layusnu, di TikTok NU Care.Layusnu, di YouTube NU Care, dan bisa teman-teman akses ngaji fikih filantropi ini di kanal YouTube-nya NU Care. Teman-teman juga bisa sedekah Ramadan sekali lagi di nucare.id/Ramadan atau zakat fitrah di nucare.id/program/zakat fitrah 2025. Dan juga teman-teman jika ingin bersedekah untuk Palestina bisa di nucare.id/program/peduli Palestina. Dan terakhir teman-teman juga bisa membayar fidyah atau kafarat melalui nucare.id/program/fidyah 2025. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Cak Ebit dan teman-teman semuanya. Kami selaku moderator Farid Nabil dan juga siapa? Saya Fasrori. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama menemani teman-teman banyak salah, banyak kekurangannya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit nggih. Gus Abid diminta foto dulu Gus Abid. Oh, foto dulu nggih. Nggih, foto dulu Gus Abid. Siap. Ini sematannya mohon dihilangkan dulu. Teman-teman mohon on cam ya. On cam dulu. Boleh on cam dulu. Oke. Ini sematannya. Oh iya, oke, sebentar ya. Saya remove. Oke, semuanya. Sudah ada lagi yang mau on cam? Oke. Semuanya senyum ya. Oh, masih ada yang mau on cam. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang lain enggak. Siap. Oke, mari kita tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, siap, sami-sami. Terima kasih, Kak Ebit. Mohon pamit nggih teman-teman. Terima kasih Mbak Mas. Record.